Dari hasil polling channel YouTube Henrys Media, 93% netizen mengharapkan Tom Lembong akan dibebaskan. Hari ini adalah putusan sidang pra-peradilan kasus impor gula Tom Lembong. Apakah pra-peradilan Tom Lembong diterima atau ditolak? Lalu, apa yang akan dilakukan jika pra-peradilan Tom Lembong diterima atau ditolak? Yuk, disimak sampai selesai Sahabat Henrys ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Hari ini jam 2 siang dijadwalkan sidang putusan pra-peradilan Tom Lembong akan dibacakan. Kata kuasa hukum, jika permohonan pra-peradilan Tom Lembong ditolak, hati-hati, menteri lain bisa dipidana juga. Kalau menteri lain bisa dipidana juga, jangan-jangan nanti ada yang bisa diseret masuk juga, seperti kata Pak Tom Lembong yang menyeret nama Jokowi. Kalau semua menteri bisa masuk, karena kan itu atas putusan kabinet saat itu. Oke. Kuasa hukum Tom, Dodi S. Abdul Qadir mengatakan peluang kemenangan untuk Tom Lembong cukup besar, mengingat Kejagung belum memiliki bukti yang kuat. Tim kuasa hukum Tom Lembong merasa optimis permohonan pra-peradilan Tom Lembong akan dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Dodi S. Abdul Qadir mengatakan peluang mengingat pihak termohon Kejaksaan Agung belum memiliki bukti yang kuat dan melanggar KUHAP dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka. Namun, apabila ternyata hakim justru menolak permohonan pra-peradilan Tom Lembong, Dodi menyampaikan agar menteri yang saat ini menjabat dan menteri-menteri lain di masa lalu harus berhati-hati. Harus berhati-hati karena artinya satu kaki itu sudah ada di penjara. Kata Dodi kepada Tempo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 25 November 2024. Karena kan seperti penjelasan Kejagung itu periode dari 2015 hingga 2023. Jadi kemungkinannya tidak hanya Tom Lembong, juga menteri-menteri sebelumnya. Ya, Enggar Strato, siapa lagi ya? Ada juga Zulhas dan beberapa menteri lainnya ya. Dia mengatakan putusan pra-peradilan Tom Lembong ini juga akan menjadi penentu soal kepastian hukum yang ada di Indonesia. Kalau keputusan ini ditolak, maka ini seluruh menteri harus berhati-hati. Seluruh menteri bisa dipidanakan. Baik menteri-menteri yang sekarang, yang lalu, dan yang akan datang, kata dia. Dodi juga mengatakan menteri-menteri yang menjabat di era pemerintahan Prabowo Subianto dan sebelumnya mungkin saja akan tersandung pidana karena kebijakan-kebijakan yang pernah diterbitkan oleh mereka. Memang keputusan pengadilan ini sangat ditunggu dan akan sangat menentukan terhadap penegakan hukum setelah ini, khususnya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara. Apakah kebijakan yang diambil oleh pejabat penyelenggara itu dapat langsung dikriminalisasi? Sebelumnya Tom Lembong mengajukan permohonan pra-peradilan karena merasa penetapan tersangka terhadap dirinya dipenuhi kejanggalan. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, juga telah membacakan beberapa poin gugatan dalam sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 18 November 2024 lalu. Ari menyebut Kejaksaan Agung tidak memperhatikan aspek-aspek prosedur penetapan tersangka saat menetapkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 itu sebagai tersangka. Berikut adalah beberapa alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong. Pertama, Ari mengatakan Tom Lembong tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Walaupun ada video yang beredar, tim kejaksaan itu berdalih gitu ya. Mereka sudah mempersiapkan penasihat hukumnya gitu ya. Berdasarkan penjelasan KUHAP angka 3 telah ditegaskan bahwa dalam proses penyidikan suatu perkara pidana, penyidik in casu termohon haruslah mengimplementasikan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, salah satunya kepada seorang tersangka.
sejak saat dilakukan penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa kepadanya, juga wajib diketahui haknya, itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum, kata Ari saat membacakan poin permohonan. Akan tetapi lanjut Ari, pada saat Tom ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Oktober 2024, Kejagung tidak memberikan kesempatan kepada Tom untuk menghubungi dan meminta bantuan dari penasihat hukum yang sesuai kepercayaan dan hati nurani kliennya. Sebaliknya, Ari mengatakan Kejagung justru memaksakan kehendak dengan menunjuk sendiri penasihat hukum yang akan mendampingi Tom Lembong. Melalui surat penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka nomor 34 F.2 FD.2 10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024, bukti P6, di mana penunjukan penasihat hukum tersebut bukan atas kehendak pemohon, ucap dia. Poin lain adalah alasan permohonan pra peradilan Tom Lembong adalah penetapan Tom sebagai tersangka tidak didasarkan pada alat bukti permulaan minimal 2 alat bukti. Selain itu, Ari juga menyampaikan alasan yuridis bahwa penetapan tersangka Tom oleh Kejagung dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Poin berikutnya adalah Ari mengatakan Tom sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam kasus impor gula tersebut. Nah, ini hati-hati nih, kalau pra peradilan ditolak, maka menteri-menteri lainnya itu harus berhati-hati, bisa dipidanakan juga. Itu ya. Selain itu, Tom Lembong akan siapkan langkah hukum jika gugatan pra peradilan ditolak hakim. Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Tri Kasih Lembong alias Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menyebutkan pihaknya sudah menyiapkan langkah hukum jika pra peradilan yang diajukan Tom tidak diterima hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, dia mengaku optimis hakim akan mengabulkan pengajuan pra peradilan dan membebaskan Tom Lembong dari jerat kasus dugaan korupsi impor gula kristal mentah. Pasalnya, Ari meyakini tidak ada alat bukti yang bisa ditunjuk Kejaksaan Agung atau Kejagung untuk menetapkan Tom sebagai tersangka. Sementara itu, dari Kejagung, itu mereka malah optimis nih. Putusan besok, Kejagung optimis gugatan pra peradilan Tom Lembong ditolak hakim. Loh. Kejaksaan Agung optimis gugatan pra peradilan dari Thomas Tri Kasih Lembong atau Tom Lembong akan ditolak. Optimis permohonan pra peradilan dari pemohon akan ditolak, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar kepada Kompas.com Senin 25/11/2024. Ketika ditanya bagaimana jika gugatan pra peradilan dimenangkan oleh Tom Lembong, Harli menjawab bahwa pihaknya tak mau berandai-andai. Kalau pra peradilan diterima, apa yang akan dilakukan Tom Lembong bersama kuasa hukum? Tom Lembong pertimbangkan upaya pulihkan nama baik jika menang pra peradilan. Tim kuasa hukum Thomas Tri Kasih Lembong sedang mempersiapkan langkah untuk memulihkan nama baik kliennya. Upaya ini akan dilakukan jika hasil putusan sidang pra peradilan yang digelar hari ini, Selasa 26 November 2024 sesuai harapan, yaitu dikabulkan oleh majelis hakim. Tentu ini harapan banyak pihak ya kan ya. Tidak hanya Tom Lembong beserta kuasa hukum, tapi juga masyarakat banyak ya menginginkan hukum diterapkan seadil-adilnya, sebenar-benarnya, karena memang dari awal kasus Tom Lembong ini memicu pro kontra banyak pihak ya kan. Sebagian masyarakat ada yang mendukung Tom Lembong ya kan, sebagian lain juga yang malah mendukung Kejagung. Oke, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejagung. Saat ditanya mengenai langkah yang akan diambil jika memenangkan perkara ini, termasuk kemungkinan gugatan balik terhadap Kejaksaan Agung, kuasa hukum Tom Lembong Ari Yusuf Amir mengatakan bahwa sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya. Iya, lagi dipertimbangkan, kata Ari singkat kepada Kompas. Ari juga mengungkapkan optimisme bahwa putusan hakim pasca sidang pra peradilan akan berpihak kepada kliennya.
kalau kita melihat proses persidangan dari fakta-fakta yang ada, kami sangat optimistis bahwa permohonan kami akan dikabulkan, ujar Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers Senin 25 November 2024. Optimisme juga disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar. Ia menegaskan bahwa pihaknya yakin gugatan pra-peradilan yang dilakukan oleh Tom Lembong akan ditolak oleh majelis hakim. Nah, masing-masing punya pendirian masing-masing ya kan. Yang satu Kejagung itu optimis ditolak, kalau tim kuasa hukum Tom Lembong optimis diterima. Nah, ini kita akan tunggu detik-detik putusan sidang pra-peradilan. Kalau ya hakim menerima pra-peradilan Tom Lembong, maka masyarakat tentu akan sangat senang dengan keputusan hakim ini, karena memang kasus Tom Lembong ini penuh dengan kejanggalan-kejanggalan di mana-mana. Kalau seandainya ditolak, tentu ini akan membuat gerah penegakan hukum yang ada di Indonesia. Masih ingat kan dengan kasus Vina Cirebon, di mana Peggy Setiawan itu langsung ditangkap ya kan? Diduga waktu itu Peggy Setiawan adalah pelaku terhadap pembunuhan korban Vina dan Egy waktu itu ya. Ditangkap ya kan? Babuk ditangkap, dan netizen pun ramai-ramai ya mengungkapkan dan sangat apatis dengan penegakan polisi waktu itu. Ditersangkakannya Peggy Setiawan. Jadi banyaklah support sosial kepada Peggy Setiawan. Dan benar saja Sahabat Iris, setelah ditangkap baru dibuatlah barang bukti, dan barang buktinya itu pun dikulik-kulik oleh netizen, dipertanyakan oleh netizen, kok barang buktinya kayak gitu ya kan. Dan benar saja berkat support para netizen, alhamdulillah Peggy Setiawan akhirnya sekarang dibebaskan dan terbukti tidak bersalah dari sidang pra-peradilan. Hakim menerima ya kan. Mudah-mudahan hakim kali ini juga menerima ya kan pra-peradilan dari Tom Lembong. Mudah-mudahan guys ya, sehingga tentunya wajah hukum di Indonesia ini benar-benar bagus gitu loh. Jadi masyarakat bisa menilai, oh ini loh ternyata luar biasa. Setelah di sidang pra-peradilan diterima, insya Allah Tom Lembong akan bebas. Itu harapan masyarakat ya kan. Kesimpulan dalam permohonan pra-peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka dan penahanan Thomas Trikasi Lembong. Yang terhormat Hakim Pimpinan Sidang, pemohon dan pengunjung sidang yang berbahagia. Negara hukum menempatkan martabat manusia setinggi-tingginya. Tidak boleh ada aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang dengan mengatasnamakan hukum. Ironisnya, kesewenang-wenangan itu terjadi dalam penetapan tersangka dan penahanan Thomas Trikasi Lembong dalam hal ini pemohon, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, CQ Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam hal ini termohon, tanpa memiliki dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, sebagaimana tercermin dalam persidangan pra-peradilan nomor register 113 PISPA 2024 PN Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengapa demikian? Faktanya, kejaksaan terlebih dahulu menetapkan tersangka, baru mencari buktinya. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang kita kenal dengan KUHP, yang mengatur bahwa sebelum seseorang ditetapkan tersangka harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan tentunya menemukan tersangka. Penyidikan tersebut harus dilakukan secara tertib, dimulai dari tindakan mencari dan mengumpulkan bukti atau collection evidence terlebih dahulu, baru kemudian berujung pada
penetapan tersangka. Prosesnya tidak bisa dibalik, menetapkan tersangka dahulu baru mengumpulkan bukti. Cara bekerja demikian merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan due process of law. Sebab bila hal demikian yang terjadi, maka bukti yang dimaksud bukan ditemukan atau dikumpulkan, tetapi bukti tersebut dibuat atau direkayasa. Dengan kata lain, inilah bentuk kriminalisasi yang memberangus hak asasi manusia. Tindakan demikian berakibat semua tindakan penyidik menjadi tidak sah, baik terkait penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan terhadap tersangka yang dimaksud. Selain itu, termohon dalam persidangan ini juga terbukti memaksakan alat bukti yang tidak memenuhi unsur inti delik, yaitu bukti terjadinya kerugian keuangan negara, sebagaimana disyaratkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Termohon juga melakukan pelanggaran hukum dengan tidak memberitahukan SPDP kepada pemohon dalam waktu maksimal 7 hari serta berbagai kejanggalan lainnya. Bahkan termohon dalam menghadirkan ahli juga melakukan pelanggaran hukum yang sangat fatal. 2 ahli yang diajukan melakukan tindakan tercela, yaitu plagiat dalam keterangan tertulisnya. Sungguh memalukan. Penegak hukum yang mestinya menjaga marwah penegakan hukum dan bekerja secara profesional dan akuntabel justru mempertontonkan perilaku pelanggaran hukum dalam persidangan yang digelar secara terbuka untuk umum. Sebelumnya, pemohon juga keberatan menunjukkan alat bukti yang dibawanya. Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan dan semakin memperkuat dugaan kriminalisasi terhadap kasus ini, sebagaimana dirangkum dalam kesimpulan sidang berikut ini. Oke, sama Iris, kita tunggu nanti. Insya Allah nanti kita akan update. Hendis Media akan update bagaimana perkembangan pemberitaannya. Oke, itu saja detik-detik sebelum putusan pra peradilan Tom Lembong dibacakan. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.